warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, sehat semua ya. Ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Ya, alhamdulillah setelah kita berdoa ini, semoga kita dapat menyerap apa yang kita pelajari pada hari ini. Ibu mau tolong absennya mana, Nak? Oh ya, terima kasih ya. Oke, semuanya hadir semua ya, nihil. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pada pelajaran hari ini. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang ingat? Siapa? Oh ya, silakan. Abror. Oh ya, benar-benar. Ya, benar sekali ya teman-teman. Bahwa kemarin itu kita belajar mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Nah, siapa yang masih ingat ada 2 lembaga di Indonesia yang terdapat untuk mengatur lembaga di jasa keuangan? Siapa? Oke, silakan Sarah. Oh ya, benar sekali. Nah, 2 lembaga itu terdapat di mana ada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan atau LKBB. Nah, di mana kedua lembaga tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai mendeskripsikan Bank Sentral dalam perekonomian Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian dari Bank Sentral. Lalu, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Sentral Republik Indonesia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Bank Sentral atau definisi dari Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi itulah yang dimaksud pengertian dari Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Jadi fungsi Bank Sentral sendiri adalah menetapkan dan mengatur kebijakan moneter seperti yang sudah ada di pengertian Ibu sampaikan tadi ya. Nah, lalu mengatur dan menjaga kelancaran dari kelancaran pembayaran serta mengatur dan melakukan pengawasan terhadap setiap bank umum. Nah, jadi Bank Sentral ini punya wewenang sebagai pengawas terhadap bank umum. Oke, selanjutnya adapun tujuan dari Bank Sentral, di mana tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian, kestabilan nilai rupiah yang dimaksud ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain. Kenapa tuh? Berarti masuk ke instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, kenapa tuh masuk ke Bank Indonesia sebagai bank sentral? Nah, ini akan kita pelajari ya. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tanggung jawab dari Bank Sentral? Siapa yang tahu? Iya, boleh? Siapa? Rozak? Iya, benar sekali teman-teman semua, anak-anak ibu ya, pintar-pintar semua, bahwa tanggung jawab atas Bank Sentral sendiri itu bertanggung jawab sebagai stabilitas nilai mata uang ya. Kemudian stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Ibu ulangi, tanggung jawab dari Bank Sentral ialah menjaga stabilitas nilai mata uang,
stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, adapun peran Bank Sentral ya. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan dari berbagai kegiatan lembaga keuangan Bank Sentral di Indonesia. Oke, itu ya. Nah, tugas dari Bank Indonesia. Nih, kaitan dari Bank Indonesia tadi. Tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang harus dilakukan dengan baik yaitu yang pertama, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter yang ada di Indonesia tentunya, menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian yang ketiga menjaga tingkat stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu mau kalian membuat kelompok 3 besar aja. Ya, kan kelompok 3. Nah, di sini Ibu mau kalian mendiskusikan mengenai wewenang dari Bank Sentral. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu mau kalian berdiskusi di mana Bank Indonesia selaku bank di Indonesia ya, mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Silakan berdiskusi mengenai wewenangnya. Bagaimana? Sudah dapat? Oke. Sudah selesai semua ya? Oke. Kita akan membahas mengenai wewenang yang pertama. Kelompok 1, silakan. Ya, sampaikan. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Bahwa tugas yang pertama itu adalah kewenangan membuat kebijakan moneter ya, di mana Bank Indonesia harus menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, kemudian harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu juga bisa menetapkan dan menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya ya. Oke, kelompok 2 silakan. Oh iya, benar sekali. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Baiklah, dalam kewenangan mengatur sistem pembayaran ya, memiliki 3 wewenang utama, yaitu yang pertama, BI memiliki wewenang dalam menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Lalu yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3, silakan. Oh ya, tepuk tangan kepada kelompok 3. Benar sekali bahwa kewenangan yang ketiga untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Ada 3 ya. Poinnya, Bank Sentral mempunyai wewenang membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu yang ketiganya, untuk memberikan atau mencabut izin kelembagaan dari kegiatan usaha perbankan. Tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok ini. Baiklah, silakan dikumpul ya. Ya, terima kasih. Nanti ini Ibu akan koreksi ya, akan Ibu nilai. Baiklah, sebelum menutup pada materi hari ini, Ibu mau memberikan kalian tugas terlebih dahulu ya, sebagai bahan evaluasi yang akan kalian lakukan. Tugasnya itu, ini adalah soal pilihan ganda dan esai. Kumpulkan sebelum jam istirahat kedua ya. Nih, bagikan. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya pada pelajaran hari ini. Ibu sangat senang sekali kalian dengan sangat semangat mengikuti materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum menutup, Ibu mau menyimpulkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral negara Indonesia. Awalnya bank sentral ini didirikan oleh Belanda yang dinamakan De Javatsche Bank. Kemudian setelah Indonesia merdeka,
bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Makanya untuk sampai saat ini disebut Bank Indonesia atau BI ya. Tujuannya ya tadi, untuk tujuan dan fungsinya Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebersihan kelas, tolong ketua kelas ya diatur kelasnya masing-masing. Selamat pagi.